Kalau memasang susuk itu tidak bagus, lebih banyak mudaratnya. Lagi pula sudah banyak skincare berkualitas dengan harga terjangkau. Besok-besok jangan pasang susuk, bisa-bisa badan jadi busuk. Ono gitu. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Susuk Kutukan Kecantikan adalah film horor yang disutradarai Ginanti Rona. Film ini dibintangi Hana Malasan, Hersya Aurelia, Jordi Pranata, Elang L. Gibran, Muhammad Khan, dan lain-lain. Susuk Kutukan Kecantikan bercerita tentang Laras diperankan Hana Malasan yang mengalami musibah dan membuatnya terus terjebak dalam keadaan sakaratul maut. Terus ditolak kematian karena susuk yang dipakainya. Tubuh Laras terus hidup, tapi badannya mulai membusuk seperti mayat. Ayu, sang adik yang diperankan Ersya Aurelia, mencari berbagai cara untuk menyembuhkan sang kakak. Bersama Arman, diperankan Jordi Pranata, mereka memutuskan membawa Laras ke kampung halaman untuk bertemu kiai dan dukun. Namun ternyata susuk di tubuh Laras bukanlah susuk biasa. Teror pun muncul sampai ke warga desa. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Susuk dikenal di Indonesia sebagai benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh secara spiritual untuk mendapatkan suatu kelebihan, misalnya perlindungan, daya tarik, kecantikan, dan sebagainya. Benda yang dimasukkan biasanya berupa jarum kecil. Masyarakat sini umumnya menganggap orang yang memakai susuk itu bukanlah orang baik. Di film ini Laras digambarkan sebagai pekerja seks komersial. Jadi apakah penonton akan bersimpati pada nasibnya? Maka dari itu Ayu sang adik dan Arman digambarkan sebagai orang yang sangat baik. Perjuangan mereka lah yang membuat penonton menaruh simpati. Karena mau tidak mau ada pesan moral yang sepertinya hendak disampaikan pembuat film. Ada lagi yang menggelitik saya, yaitu 3 pihak didatangi demi menyelesaikan masalah susuk ini. Pertama dokter, kedua kiai, lalu ketiga dukun. Dokter dan sains modern sih secara simpel dilewati karena bukan ranahnya. Lalu pilihan kiai pun ternyata tidak menolong. Ini meneruskan tren horor belakangan, horor lokal, yakni kiai pasti kalah lawan entitas gaib. Tidak seperti era Orba yang menjadikan kiai sebagai pamungkas. Lalu pilihan terakhir dukun menjadi yang paling menarik karena membuat film ini menjadi terasa body horornya dan memunculkan satu adegan yang cukup epik sih. Bagian ini menjadi yang paling seru di film. Karena filmnya sendiri bukan tipe horor yang mengagetkan atau penuh jump scare gitu. Membuat film terasa sekali ingin memasukkan unsur drama yang tebal. Rangkaian kilas balik sampai kejutan plot yang menurut saya sebenarnya tidak terlalu perlu. Ada lagi tambahan penjahat, yaitu pemuda desa lokal, pemabuk, yang diperankan Elang L. Gibran. Elang memerankannya dengan sangat baik, tapi sayang karakternya sangat generik, yaitu preman kampung, pencemburu, penghasut, yang nasibnya sudah bisa diduga. Jadi sebenarnya premis film ini sederhana, yaitu proses pengeluaran susuk agar jin pengisi tidak menguasai tubuh korban. Lokasi pun berpindah dari kota ke desa, alias masalah orang kota kenapa diselesaikan di desa. Agak lucu juga sih. Untungnya lokasi terutama rumah yang dipakai terasa otentik. Meski pola tingkah warga
beberapa ada yang terasa digampangkan gitu. Ya biar plot cerita maju aja. Para pemain film ini tampil bagus. Hana Malasan bisa tampil menggoda. Ersya Aurelia menjadi yang paling sering tampil dramatik. Jordi Pranata menjadi tipikal mas-mas baik hati. Dan yang paling seru tentu saja Muhammad Khan menjadi dukun yang bisa menjelma macan. Tapi yang sudah saya bilang tadi, film ini bukan jenis horor yang banyak seru-seruannya. Jangan bayangin parade jump scare. Meski ada adegan mengagetkan ya cuma sebagai syarat aja. Sosok hantunya pun bukan yang sangat seram gitu. Ada adegan yang bisa bikin ngilu, yaitu adegan mengeluarkan jarum susuk. Eksekusi dengan baik dan sangat terasa di kulit. Eksekusi horor dan aksi secara keseluruhan juga cukup lugas, apalagi dengan bantuan efek visual yang efektif. Sinematografi juga mendukung karena gambar-gambarnya bagus. Yang paling memuaskan adalah tidak perlu adegan yang sangat gelap-gelapan, kayak horor biasanya. Ada satu adegan malam hari, mati listrik pula. Tapi penonton bisa melihat jelas keadaan sekitar. Yang penting pesan tersampaikan, nggak perlu melalui gambar gelap gulita. Secara umum saya kira pesan yang ingin disampaikan pembuat film bisa diterima penonton. Ada tragedi keluarga, hitam putih sifat manusia, moral baik dan buruk, semua tidak ada yang ambigu. Memang sejenis film azab di televisi sih, tapi dengan kualitas sinema. Well-directed horror movie. Pada akhirnya, film Susuk, Kutukan Kecantikan, cuma mau bilang kalau memasang susuk itu tidak bagus. Lebih banyak mudaratnya. Lagi pula sudah banyak skincare berkualitas dengan harga terjangkau. Besok-besok jangan pasang susuk, bisa-bisa badan jadi busuk. Demikian video reaksi dari film Susuk Kutukan Kecantikan yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.